Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ikoners, Sobat Ikonesia, dan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Pagi ini saya berada di Huntap atau Hunian Tetap Pager Jurang, salah satu hunian tetap di lereng Merapi yang dibangun pemerintah setelah erupsi 2010. Kita akan ngobrol tentang dinamika hunian tetap setelah sebuah bencana. Jadi ketika sebuah bencana terjadi, biasanya akan muncul banyak pertentangan. Salah satunya adalah tentang di mana warga terdampak harus tinggal, khususnya ketika bencana tersebut merusak infrastruktur pemukiman warga, seperti yang terjadi di erupsi Merapi 2010. Beberapa dusun terkubur oleh erupsi 2010, dan sebagian dusun itu tidak mungkin dibangun kembali karena memang totali terkubur. Ada yang rusak parah, rumah-rumah warga rusak parah, gentengnya ambrol, tapi masih mungkin dibangun kembali. Nah, waktu itu pemerintah memutuskan untuk merelokasi warga yang terdampak. Beberapa dusun akan direlokasi ke hunian baru. Dan dusun-dusun asal itu awalnya direncanakan jadi bagian dari Taman Nasional Gunung Merapi. Jadi semacam pemerintah mengganti tanah warga di hunian baru, dan tanah warga yang di dusun asal jadi milik pemerintah, kira-kira begitu. Yang terjadi adalah penolakan keras dari warga. Bahkan sebagian warga yang mendengar rencana pemerintah itu, yang dilontarkan pemerintah ketika masih masa emergensi, di mana warga masih tinggal di pengungsian, langsung kembali ke dusun mereka, karena mereka menolak kalau kemudian lahan mereka kemudian diambil alih oleh pemerintah. Pertentangan menguat. Akhirnya kemudian di belakang hari pemerintah melunak, pemerintah menyediakan hunian tetap untuk warga yang terdampak, dan warga masih memiliki hak milik atas desa asal mereka, tanah di desa asal mereka. Nah, mereka sebagian warga kemudian menyetujui program itu. Jadi sebagian kemudian warga dipindahkan oleh pemerintah ke hunian tetap, lokasi yang lebih bawah di lereng Merapi, sementara warga masih memiliki hak atas tanah di dusun asal mereka. Ini menunjukkan pertentangan yang klasik setelah bencana, di mana fokus pemerintah biasanya adalah merelokasi, membuatkan rumah baru untuk warga terdampak, rumah secara fisik. Karena di banyak kasus bencana rumah warga itu merusak, jadi harus dibangunkan rumah baru. Pertanyaannya kira-kira begini, membangunnya ada di mana? Membangun di desa asal, di dusun asal, atau di area terdampak, atau di area baru? Nah, pertentangannya ada di situ. Biasanya kemudian donor dan pemerintah lebih concern membangun di area baru, karena area terdampak itu kan berarti area yang rentan terkena bencana. Apalagi dalam konteks erupsi Merapi, berarti dusun-dusun asal yang berada di lereng atas itu adalah dusun yang rentan terkena erupsi selanjutnya. Maka concern pemerintah adalah membangun rumah untuk warga di lereng yang lebih bawah, yang lebih aman dari ancaman erupsi di masa depan. Tapi biasanya dari sisi warga, mereka lebih suka dibangunkan di dusun asal. Walaupun dusun asal ini quote and quote rentan ancaman bencana di masa depan. Mengapa? Karena sebenarnya bagi warga dan bagi kita semuanya sebenarnya, rumah itu bukan sekedar bangunan fisik kan. Jadi rumah itu bukan sekedar kita punya sebuah bangunan fisik ukurannya misalnya tipe 45 atau mungkin lebih besar tipe 60, ada kamar, ada dapur. Bukan itunya sebenarnya. Ya, itu tentu saja sangat penting bangunan fisik itu. Tapi meaning dari rumah lebih dari itu. Itu berkaitan dengan kenyamanan, berkaitan dengan kemudian kita merasa terintegrasi, kita merasa memiliki, kita merasa nyaman tinggal di sebuah rumah. Bukan karena bangunan fisiknya, karena kita punya habit yang dibangun dari tahun ke tahun di rumah tersebut, tentang siapa saja yang tinggal di rumah itu, tentang keluarga, bahkan kemudian tentang kenyamanan lingkungan. Bagaimana kemudian seseorang merasa tinggal di sebuah nyaman di sebuah lingkungan tertentu karena tetangganya asik misalnya, karena komunitasnya asik. Jadi ini yang seringkali luput dari program rekonstruksi pasca bencana.
bahwa yang dibutuhkan oleh warga terdampak bukan sekedar bangunan fisik, tetapi integritas sosial, kenyamanan tinggal bersama dalam sebuah lingkup keluarga primer ataupun lingkup lebih luas adalah komunitas. Itulah kenapa kemudian di lereng Merapi warga kemudian bersikeras bahwa kalau direlokasi jangan sampai terpisah-pisah dengan komunitas mereka. Maka relokasi yang terjadi di lereng Merapi adalah relokasi berbasis dusun. Di Huntap Baru, di Huntap Pager Jurang ini ada beberapa dusun. Jadi dusun-dusun ini kemudian tinggal berdekatan, satu dusun berdekatan. Salah satunya adalah dusun Kaliadem misalnya. Nah, mereka kemudian ada di area tertentu dari Huntap Pager Jurang ini. Tinggal pindah ke lokasi baru, tapi mereka mempertahankan integritas komunitasnya. Ada kepala dusun di situ, kemudian ada acara di level dusun dan sebagainya. Nah, ketika warga pindah ke hunian baru yang lokasinya beda dengan hunian lama mereka, sementara mereka masih mempertahankan kepemilikan dan aktivitas di dusun lama, itu akan muncul banyak dinamika dan sekaligus masalah sebenarnya. Misalnya begini, di hunian tetap setelah erupsi Merapi 2010, pemerintah menyediakan untuk satu kakak itu lahan seluas 100 meter persegi. Dibangun oleh pemerintah di lahan seluas itu dengan hak milik, tapi tidak boleh kemudian dijual belikan. Tidak boleh. Mereka memiliki rumah ini, tapi tidak boleh dijual belikan. 100 meter persegi dibangun pemerintah, dan seperti teman-teman lihat, ini saya berada di salah satu samping rumah warga. Warga kemudian pada akhirnya dari tahun ke tahun mereka akan berusaha nyaman di hunian baru itu. Salah satunya adalah dengan membawa tanaman-tanaman hias ke rumah-rumah mereka, ditaruh di samping rumah, di depan rumah. Kemudian mereka mempercantik rumah mereka. Kita akan lihat nanti bagaimana warga kemudian merenovasi rumah-rumah mereka sehingga fasad asli dari bangunan pemerintah itu sudah nggak nampak. Karena fasad asli pemberian pemerintah itu sangat simpel dan sangat basic ya. Warga kemudian karena ingin lebih nyaman, mereka mempercantik rumah mereka, membawa tanaman-tanaman hias yang biasanya ada di lereng atas. Nah, itu upaya warga untuk membuat nyaman di lokasi baru. Selain kemudian mereka terintegrasi secara sosial di level dusun. Nah, tetap problem akan muncul. Misalnya begini, ketika sebuah keluarga memiliki anak dan anaknya menikah, punya keluarga baru, rumah mereka cuma 100 meter persegi. Lalu harus bagaimana? Gak cukup dong rumahnya? Iya pasti akan menjadi sangat tidak nyaman, privasi keluarganya menjadi terganggu. Maka pada saat itu muncul pertanyaan, pindah kemana? Karena rumah 100 meter persegi nggak cukup lagi untuk dua keluarga. Ketika warga kemudian nggak punya akses tanah di tempat lain, maka pilihannya adalah kembali ke dusun asal, karena itulah kemudian yang mereka miliki. Jadi pelan-pelan kemudian kondisi ini memaksa sebagian warga kembali ke dusun asal di lereng atas. Real, ada pemasalahnya nyata di depan mereka. Anaknya udah menikah. Pertanyaannya adalah yang pindah bapaknya atau anaknya, kan begitu aja. Itu masalah nyata. Contoh lain, ada problem-problem sosial baru yang muncul di hunian tetap. Misalnya begini, kalau dulu di lereng atas warga tinggal di rumah dengan kepemilikan lahan yang luas, jarak antar rumah itu relatif berjarak. Kalau di hunian tetap kemudian ini mirip dengan perumahan modern di perkotaan. Jadi 100 meter kapling 100 meter persegi, sampingnya langsung rumah tetangga, temboknya seringkali berdempetan. Kan kemudian warga tinggal di sebuah situasi yang mirip perumahan perkotaan. Di situ kemudian akhirnya kemudian muncul masalah-masalah sosial baru yang simpel, yang sederhana, tapi kemudian menjadi masalah keseharian yang perlu dipertimbangkan. Misalnya kemudian kecemburuan antar tetangga karena jaraknya sangat berdekatan. Ketika sebuah keluarga sedang tidak harmonis, misalnya bertengkar, terdengar oleh tetangga lainnya, itu kan hal-hal baru.
yang seringkali kemudian tidak dipertimbangkan cukup matang dalam rekonstruksi pasca bencana. Juga ketika warga tinggal di Huntap tapi pekerjaan mereka di dusun asal. Jadi sebagian warga di Huntap Patar Jurang ini pekerjaan mereka ada di dusun asal mereka di lereng atas. Sebagian besar berurusan dengan lavator, bisnis wisata yang dikembangkan warga setelah erupsi 2010. Maka yang terjadi adalah seringkali warga beraktivitas itu kebanyakan di dusun atas mereka, pagi sampai sore di dusun atas, sore kembali ke Huntap sekedar untuk istirahat. Maka perpisahan lokasi antara tempat tinggal dengan tempat bekerja ini akan memunculkan fenomena baru. Contohnya simpel deh sekarang. Karena warga udah sibuk bekerja di dusun atas dari pagi sampai sore, maka kemudian pertemuan-pertemuan warga menjadi terbatas waktunya, hanya malam hari. Di mana warga bersosialisasi itu di waktu-waktu yang terbatas, bahkan akhirnya menjadi lebih mekanistis, lebih terschedule, lebih terjadwal dengan rapi. Kalau dulu di lereng atas sosialisasi warga itu bisa berlangsung keseharian karena warga tinggal dan bekerja di lokasi yang sama. Nah, ini salah satu contoh, beberapa contoh bagaimana kemudian memindahkan satu pemukiman ke lokasi baru itu akan mengakibatkan banyak sekali perubahan sosial budaya yang seringkali tidak cukup diperhatikan, tidak cukup dipertimbangkan dengan matang oleh para pengambil kebijakan, khususnya kebijakan relokasi pasca bencana. Terima kasih Iconers, terima kasih Sobat Ikonesia dan teman-teman mahasiswa komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.